Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi sebagai materi yang pertama pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jadi di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Di situ ada pengertian teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu merupakan usaha penulis memindahkan kesan atau pengamatan atau perasaan kepada pembaca. Sedangkan pengertian lain teks deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa berarti pemaparan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi teks deskripsi ini adalah penjelasan. Kalau mendeskripsikan berarti menjelaskan. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal atau imaji pembaca. Jadi tujuan kita membuat teks deskripsi, tujuan kita mendeskripsikan sesuatu itu adalah untuk membuat pembaca atau pendengar itu bisa membayangkan apa yang kita jelaskan, apa yang kita deskripsikan meskipun belum pernah melihat atau belum pernah datang ke tempatnya secara langsung. Atau secara garis besarnya di situ dituliskan teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi jika kita mendeskripsikan sesuatu, kita ingin menjelaskan sesuatu, itu harus jelas. Apa yang dideskripsikan? Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan itu bisa macam-macam. Bisa mendeskripsikan orang, mendeskripsikan benda, mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan waktu, macam-macam. Jadi tujuan dari kita mendeskripsikan, tujuan dari kita menjelaskan itu supaya pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, yang selanjutnya di situ ada ciri-ciri teks deskripsi. Namanya teks deskripsi, ciri-cirinya yang pertama adalah harus menggambarkan atau melukiskan sesuatu, entah itu menggambarkan orang atau benda atau tempat. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Kesan indera di sini yang dimaksud adalah panca indera, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengarkan, dan merasakan. Jadi misalkan mendeskripsikan Sophie. Saya bisa bilang, Sophie adalah seorang siswa perempuan yang berumur sekitar 13 tahun. Sophie mempunyai tinggi badan kurang lebih 160 cm dan berkulit putih. Sophie mempunyai rambut yang hitam lurus panjang dan juga hidung mancung, mata bulat. Misalkan itu salah satunya. Kemudian yang ciri yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warnanya, ukurannya, bentuknya, atau keadaan objeknya. Misalkan, saya mendeskripsikan tas. Hari ini Dinur ke sekolah membawa tas baru. Tas Dinur berwarna biru muda dengan gambar Spider-Man. Tas Dinur berbentuk segi 4 dengan 2 saku di sampingnya. Ada juga terdapat tempat minuman di sebelah kiri tas Dinur. Tas Dinur ukurannya cukup besar, sekitar 30 kali 20 cm misalnya. Itu jadi kan jelaskan warnanya, ukurannya, bentuknya. Kemudian yang selanjutnya, teks deskripsi dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang berdasarkan cara mendeskripsikan. Jadi ini berdasarkan cara penulis menulis teks deskripsinya. Teks deskripsi dibedakan menjadi 2. Jadi
deskripsi sugestif atau deskripsi sugesti, yaitu yang ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Jadi tes ini ditulis berdasarkan imajinasi penulis. Yang kedua adalah deskripsi eksplanatori. Ini ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi deskripsi eksplanatori ini tidak bersifat imajinatif, tapi berdasarkan fakta apa yang benar-benar sudah dilihat oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya, tes deskripsi berdasarkan objeknya. Jadi berdasarkan apa yang dideskripsikan, berdasarkan apa yang dijelaskan, dibagi menjadi 4. Yang pertama, deskripsi tempat. Sudah tentu itu menjelaskan tentang tempat. Tempat itu bisa ruang, bisa tempat, misalkan bisa ruang kelas, bisa tempat itu misalkan desa Paring Raya atau taman kota Sampit bisa. Yang kedua, deskripsi benda. Deskripsi benda ini menggambarkan atau menjelaskan tentang benda. Ibu percaya kalian sudah tahu apa itu benda. Bisa tas, bisa topi, bisa sepatu, penghapus, penggaris. Semua yang benda masuk ke dalam deskripsi benda. Yang ketiga, deskripsi waktu. Deskripsi waktu